semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP SPN 2, yang saya hormati Ibu Ulpa SPD, dan yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP SPN 2, kemudian ibu-ibu guru, teman-teman sejawat saya pada hari ini. Dan selawat pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa hadir dan berkumpul hari ini pada acara workshop budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita Sarideni Hasibuan Esos sebagai CDP Angkatan 10. Dan selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Marilah kita membanyak bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan workshop. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berjalan dengan lancar dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan membacakan tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri sebagai protokol. Yang kedua adalah doa yang akan disampaikan oleh Ibu Salma SPDI. Yang ketiga adalah kata sambutan yang mewakili Yayasan SMP SPN 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Salma SPDI. Yang keempat adalah penyampaian workshop budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita Sarideni Hasibuan Esos. Jadi kita lanjut saja acara yang kedua, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Salma. Kepada Ibu Salma, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kegiatan Smile Morning, yang mana pada guru yang bertugas setiap harinya menyambut kedatangan siswa dengan senyuman. Kemudian kegiatan literasi setiap hari Kamis dan senam setiap hari Rabu, dan kemudian pramuka dan juga English Club, yang mana Ibu Yunita telah berusaha agar guru-guru dapat membuat pembelajaran yang menarik. Kemudian daripada itu, Ibu juga berusaha membuat kegiatan yang berusaha menciptakan agar kelas selalu bersih, menciptakan kebersihan di setiap kelas. Juga kegiatan kesepakatan kelas yang telah ditempel di setiap kelasnya, yang mana semua itu untuk kemajuan sekolah kita. Untuk hal ini sudah wajarnya kita memberikan apresiasi kita kepada Ibu Yunita dalam usaha beliau untuk kemajuan sekolah kita ini. Untuk itu berikan tepuk tangan kepada ibu kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai mewakili yayasan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila itu hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur Allah masih dalam perjalanan ya Bapak Ibu. Tidak lupa kita seiring salam kita terus panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat kepada Nabi besar junjungan kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Terima kasih kepada Ibu Ulfa selaku CGP juga dari angkatan 10 dari SMP 39 atas waktunya yang sengaja disempatkan ya Bu ya untuk sama-sama hadir kita untuk implementasikan kita sebuah karya nyata kita hasil daripada budaya positif ya Bu ya. Dan juga nanti jam 1 pengajar praktik kita akan hadir. Kebetulan pagi ini pengajar praktik saya Bapak Sidamuke itu di sekolahnya Bapak Ahmadsa dan lanjut nanti ke sekolahnya Pak Edi dan kemudian baru jam 1 tiba di sekolah saya ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi baiklah untuk mempersingkat waktu di sini saya bukan sebagai kepala sekolah tapi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya akan memperkenalkan budaya positif kepada ibu guru semua. Mungkin bagi kita budaya positif itu yang nampak itu hanyalah seputaran seperti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini ya Bu ya. Namun beranjak dari itu semua ada satu proses bagaimana kita menciptakan budaya positif itu. Baik Bapak Ibu, ya di sini sebelum kita mulai, di situ ada pertanyaan pemantik yang akan saya berikan kepada ibu-ibu semuanya. Dan di sini tidak perlu ibu-ibu semuanya merasa ketakutan untuk memberikan jawaban, karena di sini kita bukan untuk menilai, tapi kita di sini sama-sama melakukan perubahan, melakukan satu kebaikan. Nah di sini ada pertanyaan, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Di sini ibu-ibu setuju atau tidak? Yang setuju coba angkat tangan. Ayo Bu, angkat tangan. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Iya, oke. Rata-rata ibu-ibu di sini setuju ya. Nah, kemudian dengan memberikan hadiah, apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya, setuju ya. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setujukah kita? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya. Nah, jadi dari keempat pertanyaan pemantik yang saya lakukan di sini rata-rata semuanya setuju. Ya Bu ya. Nanti akan kita bahas apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, benar atau tidak, itu nanti akan kita bahas bersama. Oke, next. Nah, di sini ada pikiran-pikiran positif, ya Bu ya. Jadi selama ini kita itu berpikiran sebagai seorang guru itu lontaran-lontaran kata itu adalah merupakan semuanya positif. Padahal belum tentu apa yang kita ucapkan itu menjadi sebuah perkataan yang positif. Jadi di sini mindset kita itu harus kita rubah dari mindset negatif menjadi mindset positif. Nah di situ ada apa itu budaya positif. Nah yang kita ketahui selama ini budaya itu apa itu? Budaya itu merupakan hasil pemikiran dari manusia, ya kan? Nah kemudian positif itu kita lakukan karena apa? Ada positif pasti ada negatif. Yang positif itu biasanya mengarah kepada kebaikan. Ya, jadi budaya positif itu kita anggap itu adalah hasil pemikiran yang menuju pada kebaikan. Jadi sebenarnya budaya positif itu adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah di sini nilai-nilai yang diyakini itu apa? Kita sebagai seorang guru pribadi kita, nilai-nilai kebaikan apa yang kita yakini sehingga menciptakan nantinya menjadi satu budaya yang akan kita lakukan, kita sepakati bersama. Ayo Bu, nilai keyakinan apa saja yang Ibu bisa ciptakan menjadi satu budaya?
kejujuran, apalagi Bu? Disiplin, sopan santun, ramah tamah, ada lagi bertanggung jawab, ya, dan banyak lagi ya nilai-nilai kebajikan yang bisa dijadikan menjadi satu budaya positif nantinya, ya Bu ya, yang akan kita sepakati bersama. Next. Nah, bagaimana strategi kita menciptakan budaya positif? Oke, nah di sini ada beberapa nanti materi yang kita bahas. Yang pertama mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan ini sudah kita lakukan ya Ibu ya selaku wali kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada quality control, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah inilah yang akan menjadi 6 materi kita menciptakan budaya positif, dan ini akan kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, oke, next, disiplin positif. Nah, tadi ada Ibu Sopa ya, tadi yang menyatakan disiplin, ya merupakan satu nilai kebajikan, ya Bu ya. Nah, coba di sini sama-sama kita, Ibu dalam satu gabungan berdua. Coba Ibu Fida genggam tangannya, kuat-kuat, Ibu Kia, Ibu Salma, Ibu Laila, dan Ibu bisa pindah dekat Ibu Ulfa. Ibu apa? Sopa. Coba Bu, ayo Bu. Kita lakukan masing-masing Bu. Yang saya sampaikan tadi, Ibu kepal tangan Ibu. Ya, Ibu Ibu Nazla, Ibu Mai, sama Ibu Aisyah, sama Bu Duma, dan Ibu Ulfa jangan menggenggam dulu. Ya nanti bergiliran. Nah, genggam tangan Ibu sekuat-kuatnya. Coba kepal ke atas tangan Ibu. Kepal tangan Ibu sekuat-kuatnya. Kemudian Ibu bayangkan di tangan Ibu ini ada satu benda yang sangat berarti. Boleh emas, boleh permata, ataupun amanah. Kalimat-kalimat orang yang tidak boleh Ibu sampaikan
Salma dengan Bu Ruma juga kekeh nutup, Bu Kia dengan Bu Aisyah juga kekeh nutup, Bu Umay dan Bu Fida juga kekeh nutup, ya. Nah, jadi di sini alasannya Bu, pasti Ibu menutup atau membuka itu karena ibu-ibu semuanya merasa ketakutan untuk memberikan jawaban, karena di sini kita bukan untuk menilai, tapi kita di sini sama-sama melakukan perubahan, melakukan satu kebaikan. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Di sini ibu-ibu setuju atau tidak? Yang setuju coba angkat tangan. Ayo Bu, angkat tangan. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya, ada pemberiannya seperti itu, ya. Nah, kemudian ada yang tidak mau menutup, ada yang tidak mau membuka, melainkan menutup, karena pasti memiliki tujuan, ya kan? Bisa jadi tujuannya itu tidak mau orang lain mengambil haknya, ataupun tidak mau memberitahukan karena memang sudah janji pada dirinya sendiri, seperti itu ya Bu ya. Jadi dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang mengontrol diri kita? Teman kita kah? Orang lain kah? Atau diri kita sendiri? Iya, diri kita sendiri. Ya, kita lah yang mengontrol seperti anak murid kita. Di dalam kelas kita melakukan pembelajaran sudah semaksimal mungkin itu menurut kita, tapi anak kita masih ada yang tidak mau mengikuti pembelajaran kita. Kenapa? Karena dia dikontrol oleh dirinya sendiri. Dia tidak mau dikontrol oleh orang lain. Dia punya pendirian sendiri. Itu nanti akan kita bahas ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ibu-ibu semuanya dapat dilihat teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, di sini teori kontrol ini adalah Bu bertentangan. Ya, menurut teori William Glasser ini semua bertentangan teori yang sering kita lakukan. Ilusi itu adalah Bu pengalaman kita. Beda dengan halusinasi, ya Bu ya. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pengalaman kita Bu. Nah, kita kan sering melihat kita itu mengontrol murid. Contohnya, ya, Ibu ketika mengajar, memberikan latihan di kelas, Ibu pastikan keliling-keliling kelas ya kan Bu, memperhatikan anak-anak Ibu untuk mengerjakan tugasnya. Ya, sebenarnya hal ini itu tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Itu tadi sama seperti genggaman tangan kita tadi. Diri kita lah yang menentukannya. Maukah kita mengerjakan itu atau tidak maukah kita mengerjakan itu? Sampai kita keliling, kalau anak itu tidak mau mengerjakan, ada kan Bu? Seperti itu kan? Ya, jadi ini semua bertentangan menurut Dr. William Glasser. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini dia tadi Bu. Kita tadi yang pertama menyatakan bahwa hadiah, ujian itu membawa manfaat kepada siswa kita. Betul kan Bu? Itu tadi pertanyaan pemantik pertama kita, ya kan? Dan semua kita setuju. Nyatanya Bu, berarti aku harus meningkatkan targetku, ya prestasiku, karena mamaku selalu memposting aku. Nah, jadi ketika kita tidak memposting Bu, maka itu akan menurun prestasi anak itu. Dia pasti akan bertanya kepada kita kembali, Ma, kenapa tidak mau memposting aku? Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak selamanya penguatan positif itu bermanfaat, ya Bu ya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan Bu. Ya, contohnya ketika kita di dalam kelas, kita suruh siswa kita mengerjakan tugas, ya contoh saja yang ringan, misalnya menggambar, kita bilang. Kemudian anak itu kan mewarnai itu kan sesuka hatinya Bu, tidak menurut daripada teknik yang kita ajarin. Nah, ketika dia memberikan kepada kita, ini Bu hasil karya saya, dia bilang seperti itu kan. Kemudian Ibu melihat, aduh, kok seperti ini? Kan sudah Ibu ajarin. Gimana tahu ini? Kan sering kita seperti itu kan. Nah, mau kemana lagi Bu ngajarin kau supaya kau bisa ngikutin seperti yang Ibu mau. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat negatif atau positif Ibu? Kalimat negatif. Nah, ketika kita ada gambar dia yang kurang bagus, dari teknik
mewarnai saja, kemudian kita kritik ya dengan kalimat-kalimat negatif. Siapa yang bisa memperbaiki dengan kalimat positif? Gimana Bu Salma? Oke, ya. Kita hargai ya Bu ya. Kita hargai dulu. Ya menurut Bu Salma itu kita hargai dulu. Ya hasil dari siswa kita tadi. Oh iya udah bagus ini. Kan gitu ya kan Bu. Nah ayo coba sama-sama kita. Ya. Nah lihat ya cara Ibu mewarnai seperti ini. Jadi kedepannya nanti kamu bisa lakukan seperti ini. Ya. Oke kasih plus untuk buat Bu Salma. Ya. Jadi begitulah Bu, di dalam kelas kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif supaya anak itu tidak jatuh karakternya. Karena anak-anak itu malu Bu, sama halnya kayak kita. Kita ditegur di depan orang juga merasa malu. Ya kan Bu, sama dengan anak kita. Nah itu memang selama ini yang sering terjadi. Jadi mudah-mudahan dengan kita mempelajari budaya positif ini nanti ada perubahan untuk sekolah kita ke depannya. Ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ini guru adalah orang dewasa dibanding murid kita yang masih tahap SMP. Kan seperti itu ya Bu ya. Sering kita memaksakan kehendak kita. Kan seperti itu. Ya Bu ya, contoh. Tugas kalian harus siap besok. Hari ini kita kasih tugas. Itu 1 mapel. Kalau sampai 10 mapel, besok, dan besok. Bayangkan bagaimana anak itu mampu untuk mengerjakan segitu banyak dalam waktu 1 hari kita kasih. Ya, berarti kan kita sebagai orang tuanya kita memaksakan dia. Nah harusnya bagaimana? Biarkan anak yang memilih Bu. Ibu ngasih tugas sama anak, ibu buat kesepakatan dia melaksanakan kan Bu, melaksanakan tugas itu. Jadi sama halnya seperti kita. Kita di sini juga kan administrasi sekolah kita ada, ya Bu ya, kayak ibu-ibu semua. Tapi kan saya tidak pernah menentukan waktu. Ibu agenda harian ibu harus dikumpul tanggal sekian, tidak pernah seperti itu. Ya, bahkan sampai akhir semester pun masih ada yang mengumpulkan agenda terkecuali perangkat pembelajaran ibu. Kalau perangkat pembelajaran memang begitu kita masuk di awal ajaran itu harus mempunyai perangkat pembelajaran. Kenapa? Karena dari situlah kita memulai untuk memberikan materi kepada siswa kita. Next. Stimulus respon. Stimulus itu apa Ibu? Rangsangan. Respon itu jawaban, atau lebih tepatnya kita katakan respon itu tindakan. Ya kan, contoh, Ibu lewat ini di depan toko roti, yang tercium oleh Ibu apa? Wanginya kan, aroma. Aromanya itu merupakan apa? Rangsangan. Kemudian bagaimana tindakan kita karena adanya rangsangan wangi tadi? Apa yang kita lakukan? Beli, seperti dibilang Bu Pia. Jadi kalau ada uang kita beli. Kalau nggak ada uang kita pasti kan kita nanti tunggu kok ya. Tunggu ada uangku kita beli. Kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi stimulus respon itu adalah rangsangan yang dilakukan, kemudian ada tindakannya dari hasil rangsangan tadi. Nah, menurut Stephen R. Covey, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di situ dapat dilihat ya Bu ya. Jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana ya, tapi kita ubah Bu. Kita cari dulu cara bagaimana supaya ada rangsangan, ada tindakan. Nah, kalau yang terjadi di dalam kelas ada siswa yang semangat di dalam kelas, respon kita bagaimana? Semangat, senang, ya kan Bu? Nah, ada dalam kelas yang siswa, nah ini bagaimana kita merubahnya? Itulah tugas kita sebagai seorang guru Bu. Ya, karena apa? Kita sekarang tidak bisa mengikuti paradigma lama kita Bu. Ya, guru sekarang harus mampu mengikuti perkembangan zaman, termasuk pola tingkah laku anak didik kita. Ya Bu. Nah, jadi harus kita ada perubahan-perubahan. Kemudian, nah Ibu lihat di sini stimulus respon dan teori kontrol.
Ya, inilah dia tadi Bu. Realita menurut stimulus respon tadi, kebutuhan kita itu adalah sama. Namun menurut teori kontrol, kebutuhan kita, ibu yang satu bangku dengan teman ibu itu kan tidak sama. Itu juga siswa kita di dalam kelas yang A dengan siswa kita yang B, kebutuhannya itu pasti berbeda. Tujuan mereka datang ke sekolah ini juga berbeda, ya. Sampai kepada model berpikir menang kalah. Dulu Bu, ya termasuk saya, kita berpikiran kita memberangkatkan anak ikut lomba, kita tidak berpikir harus menang. Yang penting anak tampil dulu, percaya diri dulu. Namun itu semua harus kita rubah sekarang Bu. Kita harus menciptakan kepada diri anak itu, kita harus menang, kita harus menang, kita harus menang. Supaya mereka mengikuti event itu bukan hanya sekadar, oh ini rupanya taman budaya, seperti itu, bukan, ya Bu ya. Jadi harus kita rubah dari stimulus respon, harus bisa kita menghadapi teori kontrol, ya Bu ya. Nah, di sini ada ya. Jadi Bu, aturan itu akan membiasakan diri kita. Kebijakan-kebijakan itu nanti itulah yang akan untuk membiasakan diri kita. Membiasakan diri kita yang bagaimana? Bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan itu harus dapat kita tanggung jawabkan. Bukan hanya sekedar aturan yang tertulis, bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada dalam diri kita tuh memang harus kita bertanggung jawab. Termasuk Bu, kehadiran kita. Tugas kita sebagai seorang guru, ada anak di dalam kelas kita Bu yang menanti kita. Jadi kita pun harus, kita dulu menerapkan disiplin kita, ya, baru nanti kita terapkan kepada anak didik kita. Karena ya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Itulah nilai kebajikan kita tadi, disiplin, mandiri, ya, banyak tadi yang disebutkan ya Bu. Kemudian Bu, di sini dari disiplin itu, ya, dari disiplin yang kita lakukan pasti karena ada dorongan, ada motivasi, ya. Salah satunya ada 3 di situ saya buat Bu. Nah, setujukah kita bahwa disiplin itu diterapkan karena adanya dorongan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Setuju Bu? Tidak ya Bu ya? Tidak, Bu ya? Setuju ya? Oke. Nah, kemudian senang diberikan hadiah. Disiplin tadi kita lakukan, dorongan diri kita, karena adanya hadiah yang akan kita dapat dengan kita melakukan disiplin di sekolah. Disiplin yang kita lakukan kepada anak akan kita berikan reward, kita berikan hadiah kepada dia. Itu dorongannya. Setuju? Hah? Tidak, ya. Kemudian menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Dari ketiga statement ini Bu, mana yang harus kita terapkan kepada anak didik kita? Yang ketiga, menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Pasti ada alasannya. Kenapa Bu? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, ya. Motivasi perilaku manusia. Poin yang ketiga, menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri akan menjadi disiplin bagi siswa kita. Ini menyatakan bahwa dia melakukan itu memang diri dia sendiri, ya, ada kontrol dari dia sendiri. Aku harus tepat waktu, aku harus bisa, dan dia menghargai diri dia sendiri. Dia selalu menghargai ketepatan waktu dia, kedisiplinan dia, bukan karena ada iming-iming yang pertama ataupun kedua. Namun kenyataannya kita sebagai guru pun masihnya kita melakukan ini. Ibu disiplin menghindari pertanyaan daripada kepala sekolah, ya kan? Aku bangun pagi lah ini, kan gitu ya kan? Besok aku tugas, nanti ditegur nih sama Ibu Yunita, nanti dipotong nih, seperti itu, ya Bu ya. Jadi next ke depannya, coba kita sama-sama menerapkan bahwa disiplin yang kita lakukan itu karena dorongan diri kita sendiri.
untuk jangka waktu panjangnya. 3 tahun dia di SMP. Karena kesalahan dia, kita selalu melakukan hukuman. Inilah yang membuat dia akhirnya malas untuk datang ke sekolah, malas segalanya. Kenapa? Karena kita tidak seharusnya kita sebagai guru kita melakukan yang salah itu bisa kita lakukan jadi benar. Nanti itulah dia dengan segitiga restitusi tadi. Nanti akan kita lakukan, ya Bu ya. Nah, bagaimana anak itu tadi yang supaya tidak lagi dalam dirinya itu ada kata malas untuk hadir ke sekolah. Nah, inilah sebenarnya peran kita sebagai seorang guru, bukan hanya mengajar di dalam kelas Bu, tapi kita harus mengetahui yang mendidik. Karena mendidik lebih susah dibanding mengajar. Kalau mengajar kita yang transfer ilmu kita, kalau mendidik Bu, dari mula bahasanya, sikapnya, tingkah lakunya, itu yang harus kita hadapi saat ini. Makanya guru zaman sekarang harus mampu menghadapi perubahan zaman. Karena tingkah laku kita sendiri kita akui kan Bu, zaman kita sekolah ngelihat sepatu guru kita itu udah aku kan gitu Bu, langsung kita. Kalau sekarang TikTok nggak takut anak kita kan itu ya Bu ya. Nah jadi itulah yang harus kita rubah ya Bu ya. Nah kemudian ada konsekuensi ini apa Bu? Apa konsekuensi apa Bu? Pertimbangan. Ada lagi yang lain? Konsekuensi. Sering kita kadang-kadang menggunakan kalimat konsekuensinya itu harus begini. Apa konsekuensi? Apa boleh lah? Akibatnya, konsekuensinya. Konsekuensi itu tindakan yang dilakukan ya. Gimana Bu? Konsekuensi apa yang terjadi setelah yang kita perbuat. Iya, ya, tindakan yang kita lakukan setelah kita melakukan suatu perbuatan itu, ya ada konsekuensinya, seperti itu, ada kesepakatannya, itulah konsekuensinya. Ya, kan? Ada kesepakatan, sama seperti orang ibu membuat keyakinan kelas kemarin, ya kan? Kan ada kesepakatan orang ibu akan dijadikan satu keyakinan, walaupun yang keyakinan itu nantinya seperti yang saya lihat selama ini itu datangnya dari guru. Kenapa? Karena ada kalimat hukuman, denda. Bila tidak melakukan piket, denda Rp1.000. Dan saya yakin anak-anak tidak akan menciptakan itu, tapi gurulah yang membimbing menciptakan itu, ya kan? Nah, jadi konsekuensinya apabila kita disiplin, ya itu sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dia tidak dendam Bu kepada kita. Hanya saat itu ketika kita tegur dia, ya tidak seperti hukuman. Ya Bu, kalau hukuman tadi kan bisa dendam sama kita. Nah kalau konsekuensinya, ketika contoh ya Bu ya, kita mengajar nih, kemudian ada siswa kita yang ngecoret meja, ya kan? Nah kita suruh dia, nah kok dicoret meja kita? Ayo hapus sekarang. Nah, jadi dia itu tidak dendam sama kita, Bu. Gitu. Ya, karena kita kan tidak melakukan hukuman kepada dia. Seperti itu ya. Kemudian restitusi. Restitusi itu merupakan satu pilihan. Ada nanti Bu sedikit bisa mengakibatkan anak itu akan dendam selamanya kepada kita. Kenapa? Hukuman itu kan tercipta suka-suka kita. Suka-suka kita kan Bu, ketika dalam kelas. Ya, anak tidak mengerjakan tugas. Contohnya, ayo usap 10 kali kita bilang. Kan gitu kan Bu. Hukuman itu kan tidak terencana. Terserah kita apa yang keluar dalam pemikiran kita. Apa yang mau kita lakukan. Ya kan? Itulah dia hukuman. Ya. Tanpa contohnya ya sering kita ya Bu ya. Anak kita memakai sepatu yang sudah kita sepakatin itu adalah sepatu hitam. Ya kan Bu. Tapi masih ada juga beberapa anak siswa kita yang menggunakan sepatu belang-belang. Kan seperti itu. Iya kan Bu. Nah, tiap hari kita smell morning, kita periksa, kita ingatkan, kan seperti itu. Tapi tetap juga dia lakukan seperti itu. Namun kan kita tidak menghukum dia, kan seperti itu. Tapi ketika kita menghukum dia Bu,
kita tanpa sebab, tanpa kita lihat faktor apa yang menyebabkan siswa kita itu sampai melakukan hal itu, pasti kita ada tujuannya, Bu. Sama kayak si Apis tadi saya panggil. Kenapa? Ini hari apa, Apis? Hari Kamis, Bu. Pakaian apa yang kita gunakan? Kotak-kotak, Bu. Jadi kenapa menggunakan pakaian putih? Baju saya koyak, Bu. Tadi malam mau dijahit, tukang jahitnya tutup. Itu kan apa ya, Bu? Penyebabnya, alasan dia. Benar atau enggaknya, intinya kita sudah mengetahui penyebab dia menggunakan baju itu. Kan seperti itu. Terus kan kita bilang sama dia, terus kapan mau dijahit? Nanti, Bu, pulang sekolah. Oke, kalau gitu minggu depan udah nggak menggunakan baju putih lagi ya untuk hari Rabu Kamis. Iya, Bu, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ada perubahan, ya, Bu, ya, karena apa yang kita lakukan adalah semua untuk kebaikan. Kita tidak menghukum, ya, Bu, ya, padahal sudah ada keyakinan kelas yang kita terapkan. Ya, inilah nanti semua ini, Bu, merupakan yang kita timbulkan ini adalah masalah. Nah, inilah yang nanti kita selesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi tadi, ya, Bu, ya. Oke, lihat ini ya, Bu, ya, contohnya tadi ada ya dari sini, Bu, contoh ini nanti kita bisa melihat di mana dia butuh kasih sayang, butuh kebebasan, penguasaan, ya, Bu, ya. Ibu Ambar adalah seorang guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni itu apa? Kenapa sampai melakukan itu? Ya. Kemudian bagaimana menegakkan disiplin positifnya ini terhadap Doni? Apa yang dilakukan, Bu? Kita harus mengetahui tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Kenapa si Doni tadi melakukan ini? Kenapa dia meminta bekal kawan-kawannya? Yang pertama tadi apa 5 kebutuhan dasar kita, Bu? Bertahan hidup. Ya kan? Bisa jadi, lihat ya, Bu, ya. Bu, kerjakan tugasnya. Padahal sejognya itu tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Sama dengan kepalan tangan kita tadi. Kenapa? Karena yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau ada kesadaran dalam diri kita sendiri, ya tidak perlu kita lakukan itu. Gitu ya, Bu, ya. Kemudian sebagai seorang manajer. Nah, coba kita lihat di situ ya, Bu. Nah, jadi dari kelima ini tadi, Bu, mana yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang guru? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau kah? Sebagai manajer kah? Sebagai penghukum kah? Atau sebagai rasa bersalah? Mana 5 teori kontrol yang pantas kita lakukan sebagai seorang guru? Gimana, Bu Duman? Iya, sebagai manajer. Ya, kenapa kita lakukan sebagai manajer? Karena kalau seorang manajer itu pastikan dia sudah menyusun satu rencana. Ya, Bu, sama dengan ibu wali kelas. Ibu wali kelas itu kan adalah manajer di dalam kelasnya. Jadi ada yang harus ibu lakukan sebagai seorang manajer. Ya, dia harus terarah memberikan umpan balik kepada siswanya. Jadi makanya sebagai seorang guru itu, Bu, 5 teori kontrol tadi yang paling baik dilakukan adalah sebagai seorang manajer. Jangan lagi ibu sebagai penghukum, gitu kan, Bu Pan? Ya, jangan kita menciptakan rasa bersalah kepada anak itu, ya. Dan jangan kita menjadi temannya, ya. Kemudian dan juga jangan sebagai pemantau, tapi jadikan anak itu yang melakukan sesuatu yang baik itu karena tercipta dari dalam dirinya sendiri. Makanya kita sebagai guru, inilah peran kita, Bu, sebagai manajer untuk melakukan yang terbaik bagi siswa kita. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, Bu, pembahasan kita segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3: menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Nih ya, Bu, ya. Jika siswa melakukan kesalahan dan sebagai guru kita menanyakan, Bu, ya, kenapa dia melakukan kesalahan? Pastikan ada penyebabnya, ya kan, Bu? Sama halnya tadi dengan genggaman tangan kita. Kenapa kita tidak mau membuka? Kenapa kita mau membuka? Ya, karena ada tujuannya. Jadi kita stabilkan dulu, nah,
Bu, ketika anak itu bermasalah, kita kan selama ini kita lakukan tanpa melihat penyebabnya. Kita harus langsung ke pokoknya. Jadi akhirnya anak itu, Bu, ya kan, dia tidak mau mengungkapkan, ya kan, sama kayak hal kemarin ya kan Bu, masalah handphone yang disembunyikan ya kan Bu Lela. Nah, kita tidak menstabilkannya, langsung kita ke pokok permasalahan seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu dulu Bu, kenapa kita stabilkan dia, identitas dia, ya. Bisa dengan menyatakan gini Bu, ya, sama kayak kemarin kasus ya, kita tarik kasus aja ya Bu ya. Ada murid kita membawa handphone, ketahuan sama guru, kita taruh di depan, kemudian guru keluar sebentar, kemudian handphone di meja guru ini hilang. Rupanya diambil oleh temannya, ya, dengan tujuan apa? Menyelamatkan ini kan, supaya tidak ditahan oleh guru. Nah, jadi kita ya stabilkan dulu dia, kita jangan marah-marah dulu. Karena kalau kita marah-marah, handphone ini itulah kita bersusah payah kan Bu. Akhirnya memang dapat juga nih handphone ini, tapi dengan berupaya kita merogoh-rogoh semuanya baru dapat, ya. Nah, kita tempatkan diri kita, oh gitu, ya. Semua orang kan pernah melakukan kesalahan. Iya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pasti akan seperti kamu, dan ibu kan pernah juga sekolah, samanya sama kamu. Pernah ya ibu melakukan kesalahan juga. Namun kan bagaimana kita keluar dari masalah tersebut? Kita tidak mempertahankan masalah seperti itu, ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, ya. Kita harus memahami Bu, ya, kebutuhan dasar dan dasar tindakan anak itu berbuat kesalahan. Itu tadi Bu, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Apa penyebabnya anak itu melakukan itu? Ya, terus kita katakan, yang kamu lakukan ini udah benar atau belum? Kita bilang, sesuai nggak dengan nilai-nilai kebaikan yang kamu tanamkan? Nilai kebaikan itu apa saja, Nak? Nah, ya, misalnya tanggung jawab. Nah, kamu udah bertanggung jawab nggak dengan hal ini? Nah, seperti itu yang kita lakukan ya Bu ya. Kemudian yang terakhir yaitu membuat satu keyakinan, ya, menanyakan keyakinan, ya. Setelah kita Bu melakukan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian lanjut kita kepada keyakinan. Kalau yang pertama dan kedua sudah terbongkar kesalahan itu karena apa, maka bisa kita lanjutkan. Tapi Bu, kita tidak bisa lanjut ke 3 langsung pada keyakinan. Kalau poin 1, poin 2 kita tidak tahu. Yang ada akhirnya keluar itulah hukuman-hukuman perseorangan seperti itu. Anak itu pun dendam kepada kita seperti itu, ya Bu ya. Nah, jadi kalau yang 1 dan 2 sudah kita lakukan di 3 restitusi, yang ketiga bisa kita lakukan dengan menyatakan nilai keyakinan yang sudah dia langgar. Kita tanyakan, apakah itu sudah sesuai sama kamu? Nah, apakah kamu mau memperbaikinya? Kemudian apa yang harus kamu lakukan supaya ini tidak terulang kembali? Seperti itu, ya Bu ya. Jadi itulah bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Tetap melakukan Bu. Yang pertama kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita lakukan segitiga restitusi, ya Bu ya. Dan kemudian semuanya itu karena adanya teori kontrol dalam diri kita, ya Bu ya. Di sini ada contoh untuk terakhir Bu. Saya sudah buat satu video ya sama siswa kita. Kita tanyakan kenapa melakukan ini, kemudian apa yang kamu rasakan setelah melakukan ini, ya. Dan memang Bu sama halnya seperti kita, ya Bu ya. Kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi bagaimana kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oke Bapak Ibu, dikarenakan waktu kita sudah selesai, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat merubah perubahan di sekolah kita menjadi budaya positif, dan jangan lagi kita mengeluarkan statement-statement ataupun kalimat-kalimat negatif kepada siswa kita, agar kita Bu
emosi jiwa yang ada. Ya, dan jangan sampai siswa kita membenci kita seumur hidup kita. Pernah sering terjadi seperti itu, ya Bu ya. Jadi makanya bijaklah kita sebagai guru masa depan, ya harus mampu kita untuk melihat perubahan zaman. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Tuhan dan kepada Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf, mungkin presentasi saya di sini belum sempurna. Saya mohon maaf dan semoga ini semua dapat kita budayakan di sekolah kita. Karena budaya positif yang kita lakukan seperti dari awal tadi saya sampaikan, sudahnya kita lakukan smart morning, kan gitu ya Bu ya, kegiatan-kegiatan Bu. Namun upaya untuk melakukan perbaikan daripada tingkah laku siswa kita sendiri belum kita lakukan. Jadi kedepannya harus kita lakukan ya Bu ya, melakukan budaya positif itu. Jadi saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua dan kepada Ibu Ulfa dan juga kepada Bapak narasumber. Saya mohon maaf karena waktunya setengah jam saya pakai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat kita semua. Pagi Bu. Ya Kirana, tadi Bu dengar dari kawan-kawan Kirana, kemudian dari ketua kelas katanya Kirana barusan bertengkar sama Kaila. Iya Bu. Ya, kenapa kamu bertengkar? Iya karena saya kesal Bu. Gitu. Kenapa kamu kesal Kirana? Dia selalu mencontek PR dan tugas saya Bu. Oh begitu, wajarlah kalau kamu merasa kesal ya, marah dan kesal. Kalau ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan seperti hal yang kamu lakukan. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kaila tadi? Saya marah-marah sama dia. Tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu karena ada alasan tertentu kan Kirana? Iya dong Bu. Saya sudah susah payah mengerjakan tugasnya. Dia malah tinggal lihat aja. Oh ya, wajarlah ya kalau kamu merasa marah dan kesal karena kamu gak rela tugas PR kamu dicontek terus sama Kaila ya. Ibu sangat menghargai perbuatan kamu yang tidak berbuat lebih daripada itu. Bisa saja kan, misalnya kamu memukul Kaila tadi karena perasaan kesal kamu ya kan, tapi kamu tidak melakukan itu ya. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai kamu menggebrak meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, betul sekali Kirana. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak untuk dirimu sendiri? Penting Bu. Oke, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Ya, kamu bersedia memperbaiki masalah ini Kirana? Bersedia Bu. Ya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah saya. Bila terjadi lagi, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan ya Kirana ya. Nah, jadi kita tuh memang harus lebih banyak bersabar Kirana ya. Tidak boleh kita menghakimi diri sendiri gitu ya. Dan harus kita laporkan juga sama wali kelas ataupun guru mata pelajaran yang ada di saat itu ya Kirana ya. Jadi tetap semangat Kirana, tetaplah berlaku sabar dan saling menghormati sesama kawan ya Kirana ya. Oke, terima kasih Kirana atas penjelasannya dan boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kirana Hakim dari SMP Swasta Yaspenhan 2, kelas 8B. Saya sangat senang diajak diskusi oleh Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya akan lebih bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Pagi Surya. Pagi Bu. Ya Surya, tadi Ibu dengar dari guru piket katanya kamu sering datang terlambat. Iya Bu. Menurut pengakuan kamu udah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah ini Surya? 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Satu kesalahan Bu. Baik. Surya berbuat kesalahan itu merupakan manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting bagaimana bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju? Setuju Bu. Ya, Surya, kita cari ya solusinya bersama. Surya sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Benar Bu. Kenapa Surya sering terlambat ke sekolah? Karena saya selalu berada dan saya bermain HP Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita?
Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting nggak untuk diri kamu sendiri? Penting Bu. Kita bisa menghargai waktu dan bisa datang sesuai waktu Bu. Ya, betul sekali ya Surya ya. Menghargai waktu itu sangatlah penting ya, dan bisa bermanfaat untuk kita, seperti kita menghargai orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan kita tidak menumpuk, dan kita dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya Bu. Maaf atas kesalahan yang saya lakukan Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan saya akan bangun lebih cepat agar kita dapat bisa sesuai waktu Bu. Ya, Surya, sikap yang kamu lakukan itu sudah sangat baik dengan cara kamu melakukan minta maaf ya. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah nanti? Dengan tidur lebih awal Bu. Tidak begadang pastinya ya. Iya Bu. Nah, baiklah, kamu sudah melakukan solusinya. Jadi saat ini ibu nanti akan berhubungan dengan orang tua kamu untuk menjalin kerjasama agar kamu tidak terlambat datang lagi ke sekolah ya. Jadi kamu harus tetap semangat untuk datang ke sekolah setiap harinya. Surya ya. Oke, terima kasih Surya, dan boleh kembali ke kelas kamu. Terima kasih banyak Bu. Selamat pagi, nama saya Surya Mikael Sterus. Saya dari Sekolah SMP Swasta Ismail 2 dan dari kelas 8A. Saya senang sekali berdiskusi oleh ibu guru untuk melakukan